Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tit untuk tat. Di bawah atmosfer yang jauh lebih padat, Liu Qing dan yang lainnya perlahan berhenti di depan kelompok Xiaoyan. Yang pertama melirik Xiaoyan, Liu Xiuya, dan yang lainnya sebelum berbicara dengan acuh tak acuh, kami akhirnya bertemu. Aku sudah lama menunggu kedatangan hari ini. Xiaoyan tentu saja tidak akan dengan bodohnya membalas kata-kata Liu Qing. Semua orang di akademi dalam tahu bahwa lawan Liu Qing adalah Lin Xiuya. Kecuali Ziyan, monster kecil yang menunggangi mereka, hampir tidak ada orang yang memiliki kualifikasi untuk dipandang serius oleh Liu Qing. Bahkan Yan Hao, yang menduduki peringkat keempat masih merasakan ketakutan jauh di dalam hatinya meski biasanya tidak menunjukkan sedikit pun tanda takut pada Liu Qing. Semoga keberuntunganmu lebih baik kali ini. Lin Xiuya membalas senyuman acuh tak acuh itu. Meskipun ukuran tubuhnya pada dasarnya satu lingkar lebih kecil daripada Liu Qing, aura istimewanya menyebabkan dia tidak memiliki tanda sedikit pun untuk dikalahkan di depan Liu Qing dengan tubuhnya yang besar. Meskipun percakapan di antara keduanya sederhana, percakapan itu dipenuhi dengan perasaan balas dendam yang sulit disembunyikan. Sebagai saingan lama, kedua orang ini dibandingkan satu sama lain sepanjang waktu. Pertarungan kembali ketika Liu Qing dikalahkan oleh Lin Xiuya adalah karena sedikit kerentanan. Oleh karena itu, dia menyimpan dendam di dalam hatinya atas masalah ini. Namun, dia tidak mencari Lin Xiuya untuk bersaing meskipun kekuatannya telah melonjak beberapa tahun ini. Saat itu, dia kalah dari Lin Xiuya di kompetisi besar, peringkat kuat. Sekarang, dia harus mendapatkan kemenangan di tempat ini. Seseorang menajamkan pedangnya selama 10 tahun. Untuk pertandingan ini, Liu Qing telah menghilangkan keringat yang tidak diketahui jumlahnya, menahan perasaan kesepian, dan hanya merasakan pahitnya pelatihan. Suasana di platform tinggi sangat sunyi saat mereka berdua berbicara. Meskipun mereka yang mampu mencapai platform tinggi ini semuanya adalah orang-orang kuat di puncak akademi dalam, hati semua orang yang sombong ini merasakan rasa hormat yang berbeda-beda terhadap kedua orang ini, apakah mereka mau mengakuinya atau tidak. Kekuatan dihormati. Ini adalah aturan konvensional yang ada di mana-mana di benua Douqi. Kedua tatapan saling terkait di udara. Tampaknya ada percikan seperti esensi yang muncul ke permukaan. Suasana tegang dipertahankan di antara mereka. Dari kelihatannya situasi ini, nampaknya mereka akan saling menyerang secara fisik saat perselisihan muncul. Tentu saja, Xiaoyan tidak terlalu khawatir tentang ini. Keduanya bukanlah orang yang sangat tidak sabar. Meskipun Liu Qing ini terlihat sangat kasar, dari penampilan bagaimana dia bisa bertahan sampai hari ini setelah dikalahkan oleh Lin Xiuya, orang bisa melihat wataknya. Oleh karena itu, sesuatu yang mirip dengan pertarungan di tempat akan mengalami kesulitan terjadi di antara dua orang yang sangat tenang ini. Tatapan Xiaoyan bergerak secara acak, hanya untuk tiba-tiba melihat wajah hijau Liu Fei di belakang Liu Qing. Dia mengangkat alisnya, hanya untuk menyadari bahwa tatapannya tertuju pada Sun Er di samping. Jelas, tamparan yang diberikan Sun Er padanya di depan umum telah meninggalkan ingatannya yang dalam. Sun Er tampaknya tidak merasakan apa-apa saat dihadapkan dengan tatapan kejam Liu Fei. Sepasang mata cantik berhenti di punggung Xiaoyan. Pada saat ini, seutas sinar matahari hangat berwarna emas yang samar secara kebetulan tersebar ke bawah, meninggalkan cahaya berwarna keemasan di wajah Sun Er yang lembut, indah, dan cantik. Bulu matanya yang panjang bergetar di bawah sinar matahari. Itu tidak jelas, seperti ilusi. Pada saat ini, pemandangan cantik ini adalah sesuatu yang bahkan Liu Fei, yang memiliki penampilan bagus, merasa cemburu di dalam hatinya.
Penampilan cantik ini juga terserap ke dalam mata Yao Sheng di belakang Liu Qing. Jantungnya sedikit bergetar. Segera, dia merasakan sakit di tangannya saat suara sedingin es yang lemah ditransmisikan, HMPH. Ini gadis yang menampar saat itu. Anda harus membantu saya melampiaskan amarah saya jika Anda ingin saya memberi Anda kesempatan. Kulit di wajah Yao Sheng bergerak-gerak. Matanya berubah dengan cepat untuk beberapa saat sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya yang gelap dan dingin ke Xiaoyan. Mengambil langkah lambat ke depan, dia memberikan senyum dangkal dan berkata, "Xiaoyan, kamu harus mengatur wanitamu dengan benar. Jika tidak, Anda mungkin akan lebih menderita." Kata-kata Yao Sheng jelas ditujukan pada Xiaoyan. Oleh karena itu, ekspresi Wu Hao, Hu Jia, dan yang lainnya di belakang Xiaoyan segera berubah setelah mendengar ini. Tatapan mereka menatapnya dengan marah. Kata-kata provokatif yang tiba-tiba diucapkan Yao Sheng ini juga menyebabkan Liu Qing sedikit mengernyit di sampingnya. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Dia jelas mengerti bahwa Yao Sheng berbicara atas tamparan yang dialami Liu Fei. Sebagai kakak sepupu Liu Fei, dia secara alami tidak dapat mengatakan apapun. Tatapan Liu Qing melirik wajah tenang Sun Er di belakang Xiaoyan. Dia tampaknya merasakan sesuatu dan kakinya mengambil langkah horizontal ke kiri dan sekali lagi melindungi Liu Fei di belakangnya. Dia telah menyaksikan ketangkasan seperti hantu Sun Er di arena pertempuran saat itu. Karenanya, dia tidak berani meremehkannya terlalu banyak sekarang. Dia mungkin bisa mengatakan bahwa dia tertangkap basah jika dia membiarkan Liu Fei dipukuli sekali di bawah matanya. Namun, orang lain mungkin meragukan kekuatannya jika ini terjadi untuk kedua kalinya. Xiaoyan mengangkat kelopak matanya. Dia memandangi wajah Yao Sheng yang gelap dan dingin dan mengulurkan tangannya untuk meraih tangan halus Sun Er di sampingnya. Saat dia mengangkat pandangannya untuk melihat ke arah Yao Sheng, dia berkata dengan senyum tipis, "Kami tidak diperbolehkan bertarung di sini. Saya akan membantu Anda membalas mereka saat kita bertemu di kompetisi." Senyuman memiliki rasa dingin yang tidak tersembunyi. Cahaya berwarna emas Sun Er yang samar-samar terlihat dengan cepat padam setelah diraih oleh Xiaoyan. Dia sedikit mengernyitkan alisnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Yang dia lakukan hanyalah mengambil langkah mundur saat mata cerdasnya dengan lembut menyapu Yao Sheng di sisi yang berlawanan. Senyuman tipisnya juga menyembunyikan rasa sedingin es. Melihat Sun Er mundur, Liu Qing, yang doukinya perlahan mengalir di tubuhnya, akhirnya menghela nafas lega. Namun, tatapannya masih terfokus pada Sun Er yang pendiam. Dengan pengalamannya yang terakhir kali, dia tidak tahu kapan yang terakhir akan sekali lagi meletus dan memukuli seseorang. Kamu benar. Kami akan mendapatkan kembali semuanya setelah kami bertemu di kompetisi. Jika tidak, beberapa siswa baru mungkin benar-benar naik ke surga. Yao Sheng juga mengangguk di bawah senyum dingin Xiaoyan. Ada banyak kebencian dalam dirinya. Baiklah, berhenti mengatakan semua omong kosong ini. Liu Qing, yang merasakan atmosfer menjadi semakin tegang di sampingnya sedikit mengernyit. Suaranya yang dalam memecah tatapan yang semakin dingin dari kedua belah pihak. Dengan lambaian tangannya ke Lin Xiuya dan yang lainnya, dia segera berbalik dan menuju ke area tempat duduk di platform tinggi. Aku ingin melihat wajah seperti apa yang akan kamu miliki dengan arogan berjalan di sekitar akademi dalam setelah kompetisi selesai. Sepertinya orang-orang baru yang tidak tahu aturan harus menerima tamparan keji sebelum mereka tahu apa namanya aturan. Yao Sheng meninggalkan kata-kata kasar ini dengan suara lembut dan senyum dingin saat wajahnya yang gelap dan dingin melewati Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan begitu tenang sehingga tidak ada gelombang sedikit pun saat dia menatap Yao Sheng yang telah berbalik dan pergi. Senyum dingin perlahan terangkat di sudut mulutnya. Provokasi Yao Sheng yang berulang-ulang benar-benar membangkitkan kekejaman di hatinya.
Semoga kalian tidak bertemu dengan saya di kompetisi. Jika tidak, saya takut saya akan memberikan pukulan yang fatal. Xiaoyan perlahan memutar kepalanya saat dia dengan lembut berbicara dengan cara yang menunjukkan tidak ada yang terjadi. Bunuh dia. Bajingan itu terlalu sombong. Wu Hao dengan kejam melambaikan tangannya dan memarahi. Hu Jia di sisinya juga terus menganggukkan kepalanya. Tampaknya dia benar-benar tidak senang pada pria banci ini. Keke, menurutku kamu tidak punya dendam dengan orang ini. Lin Xiuya berbalik dan memberi Xiaoyan senyuman sambil mengejek melanjutkan, namun, itu juga tidak sepenuhnya tidak terduga. Junior Sun Er menampar Liu Fei. Untuk menyenangkan hatinya, Yao Sheng dengan sendirinya akan datang dan mencari masalah denganmu. Karena statusnya, sulit baginya untuk mempersulit seorang gadis. Oleh karena itu, dia telah mengalihkan kebenciannya kepada Anda. Dari tampang ekspresinya sebelumnya, sepertinya dia tidak akan menahan apapun jika kamu benar-benar bertemu dengannya di kompetisi. Kamu harus sedikit berhati-hati. Douki orang itu sedikit tidak biasa. Dia mempraktikkan afinitas air Douki. Dikabarkan bahwa dia secara tidak sengaja digigit oleh makhluk beracun yang disebut Bone Eroding Dark Scorpion. Tidak hanya dia tidak mati karena itu, tetapi dia juga secara tidak sengaja menggabungkan racun ke dalam douki-nya. Ketika dia berkelahi dengan orang lain, racun berkolaborasi dengan kelembutan yang tersisa dari afinitas air douki dan secara diam-diam bergabung dengan douki-nya untuk menembus tubuh pihak lain. Jika tidak dikeluarkan tepat waktu, orang itu akan mati dalam waktu kurang dari sehari. Lin Xiuya sambil tertawa berkata, tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak, tetapi dia telah mengungkapkan semua dasar Yao Sheng dalam kata-katanya. Xiaoyan mengangguk pelan. Dia menangkupkan tangannya ke arah Lin Xiuya dan tersenyum sambil berkata, terima kasih banyak. Meskipun Xiaoyan tidak perlu takut pada douki Yao Sheng yang telah bergabung dengan cairan racun, dengan api inti teratai hijau, melindungi tubuhnya, Xiaoyan secara alami akan menerima niat baik Lin Xiuya. Saya juga melihat orang itu sebagai merusak pemandangan. Namun, dia biasanya bersikap sangat memuaskan di depanku. Oleh karena itu, saya tidak dapat menemukan alasan untuk memberinya pelajaran. Jika Anda benar-benar dapat bertemu dengannya di kompetisi, Anda dapat membantu saya memberinya pukulan passing lagi. Lin Xiuya berbicara dengan cara bercanda. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Namun, dia tertawa dingin di dalam hatinya. Tidakkah dia akan dilepaskan terlalu ringan jika itu hanya sakit fisik biasa? Seseorang harus dengan kejam merobek luka yang berlumuran darah ketika menghadapi orang semacam ini dengan kulit murahan. Hanya dengan begitu dia akan mempertahankan ingatan baru. Suasana platform tinggi sekali lagi menjadi semarak setelah kelompok Liu Qing pergi. Seiring waktu mengalir secara bertahap, jumlah orang di platform tinggi juga meningkat. Saat dia menatap ke bawah, Xiaoyan sedikit terkejut menemukan bahwa kursi-kursi di bawahnya terisi penuh pada saat ini. Masa hitam besar di kepala manusia menyebabkan mata orang-orang terpesona. Gong! Suara gong kuno tiba-tiba bergema melalui stadion yang sangat bising dan bergema tanpa menghilang di dalam tempat itu. Di bawah suara gong ini, kebisingan juga perlahan berkurang hingga akhirnya hilang sama sekali. Ci! Suara gong dengan tenang jatuh dan suara angin kencang yang kencang tiba-tiba muncul di langit. Semua orang mengangkat kepala mereka dan mereka hanya bisa melihat beberapa sosok samar yang muncul dan menghilang. Tatapan mereka segera menunduk, hanya untuk melihat puluhan sosok manusia tua tanpa sadar muncul di kursi khusus di platform tinggi. Tatapan Xiao yang menyapu sosok tua ini. Kebanyakan dari mereka adalah sesepuh yang familiar di akademi. Pria tua berjubah hitam dengan janggut putih dan rambut di tengah secara mengejutkan adalah tetua pertama, Su Qian.
Sungguh tak terduga bahkan dia telah muncul. Tampaknya Akademi dalam memandang kompetisi besar, peringkat kuat, ini dengan sangat serius. Xiao Yan dengan lembut bergumam. Su Qian perlahan berjalan maju. Tangannya seolah-olah menekan di udara. Seluruh stadion segera hening sampai yang tersisa hanyalah banyak suara nafas. Tatapannya perlahan menyapu seluruh tempat sebelum akhirnya berhenti di tubuh seorang pemuda berjubah hitam yang sedang bersandar di pagar pembatas. Senyuman tipis terlihat dari matanya. Setelah itu, suara rendah tua terdengar di samping telinga semua orang yang hadir. Mereka yang mendapat tempat di peringkat kuat, silakan masuk ke arena. Saat suara Su Qian jatuh, orang bisa segera melihat sosok manusia di platform tinggi berkedip dan bergerak. Banyak sosok manusia menggambar busur di udara saat mereka terus mendarat di arena. Mereka mengangkat kepala dan mengamati kepala manusia yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka. Gelombang niat bertarung yang berapi-api melonjak dengan tenang. Kompetisi besar yang sebenarnya akan segera terjadi. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.